Ayo kita lihat. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Waktu itu ada perang, Daud dan Saul kembali dari medan pertempuran. Pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Daud sambil bernyanyi-nyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersuara dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balas. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Wow. Kalau kita lihat Saul, who was Saul? Saul itu adalah keturunan daripada Benyamin, anak terakhir daripada Yakub. Benyamin adalah suku terkecil di Israel. Tapi bayangkan, dari suku terkecil, bukan suku terbesar, Tuhan pilih si Saul ini menjadi raja Israel pertama. Harusnya kan bersyukur ya. Siapa, dia gak pernah mimpi kayak durian runtuh. Tiba-tiba dipilih oleh Tuhan dari balik batu. Itu calon raja Israel. Padahal dari suku Benyamin, suku yang gak diperhitungkan, yang kecil. Maka dia pernah bilang, kok aku yang dipilih, kan aku paling kecil dari seluruh kaumku. Dan juga dari seluruh suku aku yang paling kecil. Tapi lihat dikatakan di sini. Waktu dikatakan perempuan-perempuan berkata, Daud berlaksa-laksa. Sementara Saul beribu-ribu, dia mulai dengki laki-laki. Maka di sini bapak-bapak yang suka dengki kelihatan loh wajahnya. Karena saya punya kacamata anti peluru. Saya bisa melihat orang yang dengki, orang yang iri, betul. Yang gak suka melihat orang berhasil, gak suka melihat orang dipakai, gak suka melihat orang bisa mengalami hal yang luar biasa ya. Nah mungkin kita bilang itu kan orang-orang sekuler Bu Indri, orang-orang di marketplace. Tapi kalau hamba Tuhan gak mungkin lah Bu Indri, betul. Apa hamba Tuhan gak ada yang dengki dan cemburu? Ada. Mana buktinya? Buka bilangan. Maka di tempat ini jangan anggap enteng dengan yang namanya roh CEMBURU. Mana buktinya? Kita lihat bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang telah diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhnya Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman. Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah dia. Tidak main-main. Ini hamba Tuhan loh. Ini Nabiah. Tahu firman, suka pelayanan di GSJS. Tapi bukan GSJS di BSD. Tapi GSJS-nya di mana? Alaska. Dia cemburu, melihat orang lain lebih dipakai luar biasa. Kok bisa dia? Mentang-mentang karena dia kan punya koneksi. Ini Miriam sama Harun. Dikata-katainya Musa. Memang Musa pernah jatuh dalam dosa dengan perempuan Kus, perempuan non-Ibrani. Tapi apa kita berhak mengata-katai hamba Tuhan? Please lah, engkau kata-katai hamba Tuhan itu gak akan berubah. Tapi engkau doakan hamba Tuhan tuh, dia bisa berubah. Dan akibatnya dikatakan Miriam kena kusta. Tidak main-main ya. Dikatakan ini adalah hamba-hamba Tuhan. Betul. Dipermalukan. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik ke atas kemah. Maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam. Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dipermalukan habis-habisan. Perhatikan ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Ayat 15 dan 16. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterimanya kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun pasar Paran. Jelas dikatakan. Hamba Tuhan juga bisa mengalami roh dengki. Roh iri. Iri karena melihat orang lain kok bisa dipakai luar biasa. Iri karena melihat gereja kok bisa dipakai luar biasa. Halo. Roh iri bukan dari Tuhan datangnya. Percayalah itu pasti pekerjaan si jahat. Betul. Dan lihat. Akibat daripada roh iri daripada seorang Saul. 1 Samuel 18 ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Bayangkan orang yang iri itu gak ada damai sejahtera lagi dalam hatinya. Gak ada sukacita lagi. Karena apa? Selalu hanya melihat kekurangan dia, melihat kelebihan orang lain. Saul padahal siapa yang gak tahu raja. Raja itu kekayaannya luar biasa. Istananya mungkin besarnya luar biasa. Tapi udah gak ada rasa tenang lagi. Karena hanya melihat Daud. Dia marah, dia kecewa. Bahkan kalau kita baca 80 nabi di Nob dibunuh, dipancung sama si Saul. Hanya gara-gara iri. Hati-hati, iri itu bisa membunuh. Iri itu bisa membuat kita masuk dalam dosa, betul? Nah, kita akan lihat sekarang. Maka jadi dikatakan oleh firman Tuhan, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tulang, tapi iri hati membusukkan tulang. Bayangkan,
Tulang kita bisa busuk bukan karena kena penyakit, tapi karena apa? Dimulai dari hati yang dengki, hati yang gak bisa menerima keberadaan kita, hati yang cemburu dan dikatakan membusukkan tulang. Tulang yang busuk tuh bau loh. Coba lihat kanan kiri, dekat kanan kiri, agak gini. Coba cium. Kalau dia agak bau-bau, mungkin ada yang gak beres dengan hatinya, betul? Dikatakan tadi seperti ini. Nah mungkin kita bilang seperti ini. Jadi Bu Indri, berarti gak boleh dong kita iri, betul? Tapi kalau mau saya tanya ini Bu Indri bagaimana? Buka 2 Korintus 11 ayat 2a. Tapi firmannya kok enggak nyambung ini Bu Indri. 2 Korintus 11 ayat 2a ini yang berkata adalah seorang Paulus. Rasul Paulus yang dipakai luar biasa. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini yang Tuhan mau dari kita. Cemburu karena melihat orang lebih kaya. Cemburu karena melihat orang lebih cantik. Cemburu karena melihat orang lebih berhasil. Cemburu karena melihat orang lebih dipakai. Itu hanya luarnya. Tapi kalau Paulus berkata, aku cemburu ilahi kepada engkau. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ini yang Tuhan mau. Waktu kita melihat seorang yang bisa begitu sabar. Kok bisa dia? Aku juga mau Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Cemburu ilahi itu Tuhan mau dari setiap kita. Bukan hanya cemburu karena melihat fisik, melihat kekayaan, melihat kecantikan, melihat kepintaran. No. Tapi ilahi spiritual kita cemburu. Kok dia bisa sabar? Kok dia bisa mengampunin? Aku juga mau Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita akan lihat 8 pribadi. 8 pribadi ini yang harusnya kita cemburu kepada mereka. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena talentanya, bukan karena pelayanannya. Tapi karena mereka punya karakter ilahi yang luar biasa. Ini yang patut kita bilang kalau dia bisa Tuhan, aku juga mau. Kita akan buka satu persatu yuk. Hakim-hakim. Ada orang gak di sini? Kenapa gak jawab saya? Ya, ayo dong. Masa saya ngomong sama kursi yang diem ya. Hakim-hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Betul? Saya ulang sekali lagi. Hakim-hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah waktu itu akhirnya Israel perang melawan bangsa musuhnya itu Sisera, betul? Nah coba kita lihat, waktu itu Deborah ajak Barak. Ayo Barak, kita mau perang, kau mau dipakai oleh Tuhan. Tapi Barak bilang, aduh kalau lu maju gue maju, kalau lu gak maju gue gak maju. Akhirnya apa kata Deborah? Ayat 9, kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Betul? Dan kita perhatikan ayat 23 dan 24. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan. Sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Saya mau tanya. Apa ya poin pertama? Harusnya kita cemburu ilahi kepada Deborah. Deborah menang atas Sisera. Sisera ini bicara tentang kekuatan besar. Ada 900 kereta kudanya Sisera ini. Rajanya namanya Yabin. Ini satu persoalan besar, masalah besar. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hutang, masalah perusahaan, masalah pelayanan. Dia menang total si Deborah ini. Ini harus saya bilang, kok bisa Deborah menang? Aku juga mau menang atas masalahku Tuhan. Aku juga menang atas suamiku, atas istriku, atas usahaku, atas kesehatanku. Kalau dia bisa menang, aku juga mau menang Tuhan. Pertanyaan, apa memang yang spesial dari Deborah? Ada 3 hal. Yang pertama dikatakan Deborah ini istri Lapidot. Kedua dikatakan dia nabiah. Ketiga dikatakan dia adalah hakim, betul? Yang pertama bicara tentang apa? Deborah ini tahu statusnya sebagai istri. Perhatikan baik-baik. Yerusalem itu nomor 1 di hadapan Tuhan. Jangan engkau hanya pengen ke ujung bumi, tapi Yerusalemmu hancur-hancuran. Selama kita seperti ini gak akan bisa menang menghadapi masalah. Suami bertindaklah sebagai suami yang benar, sebagai imam dalam keluarga. Istri sebagai penolong, sebagai pendoa dalam keluarga. Anak-anak hormati orang tuamu. Orang tua jangan bikin tawar hati anak. Kalau kita lakukan bagian kita dalam keluarga, dalam Yerusalem, maka Tuhan akan percayakan engkau menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ini yang sering salah. Makanya kenapa saya gak bisa menyelesaikan masalah saya Bu Indri. Lah istrinya jadi suami, suami jadi istri, betul? Gak mungkin. Kalau engkau belum melakukan fungsimu sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam keluarga kita, gak bisa. Halo, jangan bangga dengan berkata, tapi Bu Indri saya sudah dipakai ke ujung bumi. So what gitu loh. Yerusalem dulu ujung tombaknya. Maka Tuhan katakan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bagaimana dengan kita? Yang kedua dikatakan Deborah adalah nabiah. Nabiah itu bicara tentang orang yang peka, betul? Seorang istri yang peka dengan Tuhan,
akan beda menghadapi segala sesuatu. Dia akan bisa berhikmat berbicara dengan suaminya. Seorang suami yang peka dengan Tuhan, dia akan menjadi imam, menjadi teladan bagi keluarganya. Seorang anak yang peka dengan suara Tuhan, dia akan bisa menjadi anak yang bisa menghormati orang tua. Enggak lupa kacang sama kulit sama orang tuanya. Sebagai orang tua yang peka dengan Tuhan, tidak akan membuat anaknya menjadi tawar hati atau membanding-bandingkan anaknya. Jelas. Bagaimana dengan kita? Dulu saya suka banding-bandingkan anak saya. Saya membedakan anak saya nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3. Anak nomor 1 saya itu anak kesayangan saya karena baru pertama, masih keren lah ya, semuanya serba anak pertama. Anak kedua karena perempuan saya juga happy. Wah, semuanya pink. Anak ketiga agak kurang saya perhatikan. Dan terjadilah itu. Makanya akhirnya anak saya menjadi pendiam, introvert. Kenapa? Mamanya. Kalau engkau berfungsi sebagai mama yang adil akan beda anakmu. Untung Tuhan masih kasih karunia sama saya. Waktu suami saya bilang kalau kamu tetap seperti ini anakmu akan hancur nanti yang ketiga. Dan saya bilang ampuni aku Tuhan. Sejak itu saya ambil keputusan Tuhan tolong saya. Saya ajak anak saya ngomong. Itu untuk ajak ngomong aja. Ajak ngomong makan ke restoran itu makan waktu 6 bulan. Dia gak mau. Bahkan saya ajak bilang enak makan ya. Tahu. Begitu aja. Kenapa bisa bukan anaknya yang salah. The mother gak peka dengan apa bagiannya sebagai mother. Waktu engkau membeda-bedakan anakmu. Waktu bapak membeda-bedakan anaknya. Makanya gak heran anak kita hancur. Atau anak juga waktu engkau tidak menghargai orang tuamu. Sudah engkau berhasil engkau lupa dengan orang tuamu. Gak pernah mengunjungin. Jangan salahkan kalau engkau tidak bisa berhasil. Si Sarah hanya bisa kita menangkan waktu engkau peka melakukan bagianmu sebagai keluarga. Satu lagi adalah apa? Hakim. Hakim bicara tentang bijaksana. Orang yang peka pasti bijaksana. Gak mungkin engkau bisa berkata, saya peka Bu Indri tapi gak bijaksana. Maki-maki istri, suka ngelawan suami. Kagak mungkin, halo. Ada orang gak di sini? Deborah. Kenapa dia bisa menang melawan Sisera? Sisera itu adalah 900 kereta kuda. Itu bukan main-main, musuh besar. Apa musuhmu saat ini? Apa Siseramu saat ini? Mungkin masalah utang, masalah ekonomi, masalah pelayanan, masalah kesehatan. Itu semua bisa kita kalahkan waktu engkau berfungsi sebagai keluarga yang benar. Dalam Yerusalem. Pasti menang. Karena kalau engkau betul-betul punya hubungan dengan Tuhan, engkau peka, maka engkau akan bijaksana dalam mengambil keputusan. Very simple. Amin. Koreksi diri kita. Tuhan, aku juga mau jadi suami yang benar Tuhan. Ampuni aku Tuhan, sampai ini aku kurang peka dengan apa yang menjadi kerinduan daripada keluargaku. Tinggal minta ampun sama Tuhan. Karena kata Tuhan minta diberikan, ketuk dibukakan, cari akan mendapat. Very simple. Amin. Dulu saya gak berfungsi sebagai seorang istri. Saya ngelawan suami saya. Gak berfungsi sebagai seorang mama. Saya suka membandingkan anak saya. Gak heran. Makanya si Seranya gak kalah. Jadi bukan masalah kurang banyak berdoanya. Doa mungkin 5 ember sampai ingus 5 kilometer. Gak jadi jaminan. Tapi kalau fungsi kita benar dalam keluarga. Peka dan berhikmat. Pasti engkau menang. Amin. Halo. Gini ya kalau gak ada respon saya pulang langsung. Aku tuh capek loh. Aku baru dari kebon tahu. Saya ke Medan, saya di kebon, masuk di kebon. Masuk ke hutan, pakai double cabin, 220 hektar kita jalan keliling semuanya. Sebenarnya masih capek nih saya. Maka saya bilang Tuhan tolong berikan saya hikmat, berikan saya hikmat Tuhan. Untuk aku bisa mampu sampai jam 1, jam 3 sore, betul? Tapi kalau gak ada orang sini saya keluar sekarang. Pak ancam dulu ya, ancam dulu. Oke, that's number 1 tentang Deborah, betul? Ini harus saya cemburu ilahi. Kalau Deborah bisa menang, saya juga mau Tuhan. Tuhan gak pernah banding-bandingkan, gak pernah beda-bedakan. Setiap kita punya potensi yang sama. Kita menjadi brand ambassador surga. Engkau punya tongkat otoritas daripada Tuhan. Setiap kita bisa melakukan banyak hal. Dikatakan berkuasa atas udara, darat, dan laut. Harusnya engkau pakai itu kapasitas. Tapi kenapa gak bisa? Karena engkau tidak berfungsi dalam keluargamu. Suami hanya jadi suami-suamian. Istri jadi istri-istrian. Anak jadi anak-anakan. Orang tua jadi orang-orang tuaan. Tidak akan bisa engkau mengalami perkara besar melawan Sisera. Pasti. Walaupun kau ikut seminar 3 hari 3 malam. Gak akan jadi apa-apa. Amin. That's number 1. Yang kedua mari kita lihat. Yang kedua Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dari Zerah dan Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Saya mau tanya, siapa Yehuda? Yesus dikatakan Siga Yehuda, betul? Halo? Siapa Yehuda? Yehuda adalah anak keempat daripada seorang perempuan yang dianggap dunia sial. Namanya Lea. Lea itu mukanya pas-pasan.
Makanya saking mukanya pas-pasan, gak ada yang mau ngelamar dia. Makanya karena gak ada yang ngelamar, bapaknya tipu Yakub untuk membuat anaknya yang menikah duluan yang perempuan. Karena kagak laku-laku, pertu. Betul. Makanya sampai diserahkan sama bapaknya, tutup aja pakai cadar. Nanti lu pura-pura aja bilang jadi Rahel. Makanya Yakub merasa tertipu. Kenapa jadi ini yang datang? Kan gue mau adiknya, betul. Perempuan ini perempuan sial menurut dunia. Dia punya suami namanya Yakub. Dia punya anak laki-laki 6. Tapi selama dia menikah, anak laki-laki 6. Kalau orang Batak ini, ada orang Batak sini? Dia kebetulan Leani Simangunsong, betul. Kalau orang Batak, kalau sudah punya anak laki-laki Ibu Jenny, itu udah modal kuat. Kalau orang Batak tuh anak laki-laki tuh, wah itu mah dia punya jagoan, betul. Tapi perhatikan, apakah si Yakub dicinta? Kagak pernah dicintai. Jadi bayangkan ini perempuan yang dijolimin habis-habisan. Gak pernah dicintai, gak pernah dianggap pada anaknya 6 laki-laki. Tapi apakah dia marah? Apakah dia kecewa? Apakah dia merasa gak bisa menerima ini? Mari kita lihat yuk. Kejadian 29 ayat 30. Kejadian 29 ayat 31-35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakanlah kandungan tapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Betul? Apakah langsung Yakub cinta? No. Mengandung pula lah dia, ayat berikutnya. Mengandung pula lah dia lalu melahirkan seorang anak. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Enggak dicintai. Udah anak pertama lahir, enggak juga. Sudah anaknya yang kedua Simeon lahir. Perhatikan. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Kagak tuh. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bayangkan. Berkali-kali setiap dia hamil, dia bilang sekali ini Tuhan sudah menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Dia tidak pernah pakai ini. Si Lea nih, tidak pernah pakai ini. Nggak pernah pakai palu. Menuntut kenapa Tuhan? Kurang apa aku berdoa Tuhan? Aku kurang apa baik sama suamiku Tuhan? Tapi kenapa dia tidak mau sayang sama aku Tuhan? No. Apa dia pakai ini? Apa dia pakai ini? Apa dia serang suaminya? No. Dia tetap bilang sekali ini Tuhan akan membuat aku erat dengan suamiku. Hanya ucapan syukur. Apa dia pakai ini? Sampai kapan Tuhan? Sering kali kita begitu betul. Sampai kapan Tuhan? Kurang apa saya udah 10 tahun saya sabar. Tapi gak ada perubahan. Nah. Lea gak pernah pakai kalkulator. Lea gak pernah pakai palu. Rea gak pernah pakai teropong. Rea gak pernah pakai senapan. Tapi dia berkata sekali ini Tuhan pasti akan tolong. Dia selalu positif di pikiran dan di mulutnya. Maka dia masuk silsilah Yesus. Ini harusnya membuat kita cemburu. Kok bisa si perempuan yang gak dianggap dunia ini bisa dipakai Tuhan masuk silsilah Yesus. Kalau dia bisa aku juga mau Tuhan. Simpel jawabannya, belajar bersyukur dalam segala hal. Hai, ada orang sini? Kalau engkau masih banyak mengeluh, banyak cari kesalahan. Tapi Bu Indri, suami saya tuh kurang ajar Bu Indri. Tapi Bu Indri, istri saya tuh gak tahu diri Bu Indri. Kalau engkau masih pakai teropong, gak bisa. Makanya gak heran, engkau tidak akan pernah dipercayakan oleh Tuhan banyak hal. Karena kita pakai selalu teropong, kalkulator, senapan, dan juga kita selalu pakai palu. Hanya menuntut saja. Dulu saya menuntut suami saya, Tuhan kapan nih bertobat? Lama banget sih. Makin gak bertobat Pak Ari. Dan waktu aku belajar untuk positif, aku percaya waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bisa ubahkan hanya balikan tangan saja. Tahu suami saya bertobat bagaimana caranya? Yang tukang pakai narkoba, yang tukang minum, yang tukang berantem, yang tukang tabrakan. Tahu hanya pakai apa? Hanya pakai SMS firman yang masuk ke HP-nya. SMS firman masuk ke HP Pak Ari, dia kaget, ditunjukin sama saya, kok bisa saya dapat firman? Saya pun kaget, si penjahat ini kok dapat firman, saya pikir begitu. Tapi sejak dia dapat firman, sejak itu dia respon, dia kirim setiap hari sampai hari ini sudah hampir 12 tahun. Dan suami saya bisa bertobat. Sama Tuhan terlalu gampang mengubahkan hidup kita. Kuncinya belajar dari Lea. Jangan banyak menuntut, ini harus buat kita, aku juga mau Tuhan. Harus cemburu ilahi seperti ini. Aku mau seperti Lea Tuhan. Mampukan aku Yesus. Memang dengan kekuatan sendiri gak bisa. Kita butuh Roh Kudus. Tidak akan bisa. Mana mungkin bisa bersyukur kalau suami baru pulang 3 hari 3 malam betul.
Yang ada kampak yang keluar, betul? Dari mana aja lu, pasti lu main cewek, betul? Tapi kalau orang yang dapat Roh Kudus yang berikan tuntunan, bisa tetap bersyukur. Walaupun belum ada perubahan, tetap bersyukur. Tuhan, aku percaya karena dia kenal Bapaknya. Maka you have to know your God. Kenali Allahmu. Kalau engkau kenali Allahmu, engkau tidak akan gampang mengeluh. Engkau tidak akan gampang menuntut. Engkau tidak akan gampang pakai kalkulator. Karena engkau tahu waktu Tuhan bukan waktuku, tapi Tuhanku tidak pernah terlambat dengan janjinya. Beda. Amin. Halo. Yang kedua adalah siapa tadi? Lea, betul? Nah harusnya kita cemburu ilahi kepada dia. Dunia mengatakan dia jelek, dia tidak menarik, dia tidak ada papanya. Tapi Tuhan katakan engkau berharga di mataku Lea. Tahu kenapa berharga? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat. Tapi karena mulutnya, pikirannya selalu positif. Orang yang mulutnya positif dan pikiran positif itu kelihatan loh dari wajahnya. Orang yang positif itu auranya beda. Betul? Halo? Tapi kalau misalnya sekarang negatif kelihatan mukanya kayak jeruk purut. Tapi kalau positif semuanya bagus. Semuanya terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan akan tolong. Itu kata-kata yang Tuhan tunggu dari kita. Itu yang harus kita cemburukan. Kok dia bisa? Tuhan bisa. Karena dia kenal Allahnya. Bagaimana kenal Allah? Banyak renungan firman. Kalau engkau banyak renungan firman. Engkau praktekkan firman. Kita akan kenal Allah kita siapa. Bukan karena engkau ikut seminar. Ikut seminar tapi hanya cuma teori. Gak akan kenal Allah. Tapi engkau praktekkan firman. Engkau akan kenal dia siapa. Amin. Yang ketiga. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Wow. Kalau dipikir-pikir, inilah silsilah Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham dengan Daud di levelnya samain loh. Yang satu bapak orang percaya. Pantes kalau masuk silsilah Yesus. Masih Daud ini loh. Udah pernah berzina sama istri orang, udah pernah membunuh suami orang. Tukang angon kambing, gak disayangi oleh papanya, gak disayangi oleh mamanya, gak dianggap oleh istrinya, mau dibunuh oleh anaknya. Kenapa dipilih oleh Tuhan? Tahu kenapa? Dengan begitu banyaknya tantangan Daud, tapi dia memutuskan Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Ayat 1-nya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Gak ada kata-kata lain dari Daud selain kata-kata tetap bersyukur. Kalau tadi Lea tidak negatif. Kalau Daud bersyukur. Padahal kalau dilihat istri gak menghargai dia. Papa gak anggap dia. Waktu ada acara makan malam dengan Samuel. Anaknya semua dipanggil 7 loh. Hanya Daud yang gak dipanggil. Kenapa? Karena Daud tukang angon kambing. Dianggap levelnya gak sama dengan abang-abangnya Eliab. Mungkin kalau di tempat ini gak dianggap oleh keluargamu. Karena engkau punya ekonomi di bawah keluarga kita. Saya pernah ngalami seperti itu. Saya pernah ngalamin karena keluarga saya semua diberkatin Tuhan. Sementara suami saya pernah masuk penjara. Jadi kalau kami ada acara keluarga, saya paling belakang, paling ujung. Kalau foto hanya hidung saya yang kelihatan. Karena gak ada yang nganggap saya dan saya merasa tidak berharga. Tapi sesudah aku tahu bahwa aku berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a, aku beda. Kalau orang foto dulu di paling belakang, sekarang paling depan. Inilah dadaku, mana dadamu. Betul? Halo? Halo? Dikatakan tadi di sini adalah Pak Daud bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan. Itu lagu Daud semuanya. Masalahnya apa? Gak punya masalah? Masalahnya banyak. Absalom mau bunuh dia. Bahkan Absalom perkosa istri-istrinya depan mata orang banyak. Ini permalukan habis-habisan. Belum lagi dia punya istri gak menghargai dia. Dia bilang apa? Ngapain lu nari-nari kayak orang gila menelanjangi diri sendiri. Gak dihargai depan orang. Tapi apakah Daud sakit hati? Apakah dia kecewa? Apakah dia marah? No, dia tetap bilang Allahku baik. Ini orang-orang yang patut kita cemburui. Kalau dia bisa, padahal tukang angon kambing, bukan pendeta besar. Aku juga mau Tuhan. Mampukan aku bisa bersyukur Bapa dengan kondisi yang seperti ini. Kalau engkau bisa, kalau dia bisa, berarti kita bisa. Amin. Daud masalahnya bukan main-main. Dari semua tokoh Alkitab yang paling banyak masalah itu Daud. Bukan hanya dari istri, bukan hanya dari mertua. Dari anak kandungnya Absalom yang sangat dicintainya pun bermasalah. Mau digulingkan oleh anak sendiri, bahkan mau dibunuh oleh anak sendiri. Rakyat yang dicintainya melempar dia dengan batu. Bayangan padahal dia mati-matian berkorban untuk rakyat. Artinya gak ada satupun yang berpihak pada dia. Tapi yang luar biasa tetap dia bilang bahwa saja Tuhan itu baik, selama-lamanya baik. Dikatakan tadi, ampunilah hambanya. Mungkin dia akan dengar suara saya ya, si adik ya. Oke. Kenal gak kita sama Allah kita? Kenapa saya berani berkata begitu? Karena banyak orang Kristen gak kenal siapa Yesus. Mana buktinya? Buka Markus 4 ayat 38 sampai dengan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata, perhatikan,
Ini murid loh. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin dan berkata pada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41, mereka sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Bayangkan, sudah ikut di GSJS 1 tahunan loh. Sudah pelayanan loh, ini murid-murid yang pelayanan. Gak kenal mereka siapa gurunya. Siapa ini? Kok bisa menenangkan? Orang-orang gak kenal Yesusnya, kalau engkau tidak kenal Tuhan, paling gampang ngeceknya, gampang panik. Ada masalah langsung panik. Aduh mati gue, gimana gue segala macam. Karena gak kenal Allahnya. Pada apa kata Allah? I will never leave you. Aku tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan engkau. Halo, janji Tuhan tuh ya dan amin. Tapi karena engkau tidak kenal siapa Allahmu, maka engkau gampang panik. Tuhan, engkau tidak peduli Tuhan kepadaku. Mana janjimu Tuhan? Halo. Kalau engkau panik, kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, you don't know him. Hanya orang-orang yang kenal Allah yang berani berkata bahwasanya Tuhan itu baik, selama-lamanya dia baik. Halo? Mungkin kau bilang, Ibu Indri gak ngalamin. Saya ngalamin banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Saya udah pernah cerita sama kalian bagaimana aku menghadapi gugatan pengadilan. 11 gugatan di pengadilan, 4 tahun. Oleh keluarga saya sendiri. 11 gugatan. Bukan main-main. MPN, PT, MA. Kalau di MA bikin lagi gugatan baru. Menang lagi, kalah, bikin lagi gugatan baru. Selama pandemi COVID, orang tenang-tenang di rumah, saya harus menghadapi gugatan tiap hari Kamis di Pengadilan Negeri Bandung. Tapi karena aku kenal Allahku, makanya aku bisa klaim janji Tuhan. Siapa yang berani menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Dan menang. 11 gugatan semua menang. Tontas bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah jadikan kita menjadi pecundang. Tuhan jadikan kita menjadi pemenang. The real victor. Hanya kenapa engkau makanya pesimis sekarang? Engkau tidak kenal dia. Makanya kenali Allahmu. Cara kenalinya gimana? Lakukan firman-Nya. Engkau akan kenal dia. Amin. Ada orang kah di sini? Ini ngerti apa gak ngerti kira-kira? Hah? Ngerti ya? Yang pertama tadi adalah siapa cemburu rohani kepada Deborah. Kenapa bisa Deborah mengalami permasalahan hidupnya? Karena gampang, dia melakukan tugasnya berfungsi dalam keluarga. Dan dia peka dengan suara Tuhan dan dia punya kebijaksanaan yang luar biasa. Kenapa? Kepekaan buat engkau bijaksana loh. Kalau engkau tidak peka dengan tuntunan Tuhan gak akan mungkin bisa bijaksana. Bijaksana itu dari Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan. Kalau hikmat dunia belum tentu. Tapi hikmat Tuhan itu luar biasa. Yang kedua tadi dikatakan adalah siapa? Yang kedua siapa? Lea. Apa yang membuat kita harus cemburu sama Lea? Karena kok dia bisa dengan keadaan tidak pernah dicintai. Kita kadang-kadang baru aja sekarang suami bisa bilang kamu kok makin jelek. Ya udah cerai aja. Lea gak pernah ngomong gitu. Walaupun mungkin kalau ngomong pun masih Lea. Yakub mungkin gak pernah lihat muka Lea. Karena dibayangkannya si Rahel. Tapi Lea tetap bilang sekali ini Tuhan pasti akan jawab doaku. Wah, selalu positif. Ini harusnya kita cemburukan. Kalau Lea bisa Tuhan. Lea bukan di GSJS betul. Dia bukan pelayanan, tapi dia bisa positif dalam segala hal. Yang ketiga adalah Daud. Daud dikatakan dia bisa bersyukurlah pada Tuhan. Satu pasal, Mazmur 136. Dari ayat 1 sampai ayat 26, semua tentang bahwasannya Tuhan itu baik. Baca tuh, semua kata-katanya bersyukurlah pada Tuhan sebab dia baik. Ini bicara tentang orang yang konsisten dalam mengucap syukur. Jangan mengucap syukur waktu hanya dapat berkat saja. Waktu pas gak ada berkat mulai ngomel. No, Daud gak seperti itu. Dia konsisten dengan ucapan syukurnya. Amin. Itu yang harus dia cemburu ilahi. Yang keempat, mari kita lihat yang keempat. Yang keempat dikatakan. Makanya Tuhan sampai ngomong gini, Lukas 9 ayat 20a. Harusnya kita koreksi betul-betul loh, ini ayat betul-betul loh. Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ini gak main-main loh. Tuhan tanya sama kita. Dewi Yani, menurut engkau siapakah Yesus? Seringkali kita anggap ini pertanyaan yang enteng. Ini pertanyaan serius sama Tuhan loh. Kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak orang gak kenal lagi siapa Yesus. Saya ke Israel waktu itu. Kita coba tanya sama orang-orang Israel di sana. Do you know Jesus? Siapa? Tukang kayu. Mereka gak kenal siapa Yesus. Pada di mana tempat Yesus lahir loh. Maka jangan hanya bangga dengan berkata I'm a Christian. Yakin gak engkau kenal siapa Yesus? Kalau kita kenal siapa Yesus, hidup kita akan berbeda. Betul? Halo? Orang yang kenal Yesus gak akan gampang panik waktu ngadepin masalah. Mati gua. Gak mungkin. Lea gak ada pernah bilang mati laku, gak ada. Daud gak pernah bilang mati laku, mate, gak ada. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Nah kita lihat sekarang. Yang keempat nih sekarang.
Ingat waktu perempuan yang mengurapi Yesus, buka Matius 26 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, waktu itu kita buka ayat 6 dan 7 dulu. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Ayat ke-6 dan 7, ayat ke-7, betul? Sebab itu dengan mencurahkan minyak itu ke dalam tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingatkan dia. Ini apa? Topi sulap dari Tokopedia, betul? Yesus sampai angkat topi loh ini perempuan. Dimanapun Injil diberitakan, nama perempuan ini harus dicatat. Bukan namanya, apa yang dilakukannya harus dicatat. Untuk mengingat apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan perempuan ini? Melakukan hal yang mustahil. Dunia mengatakan ngapain? Dipakai untuk dicurahkan. Itu kan minyak mahal, 300 dinar. Mendingan untuk orang miskin. Waktu engkau melakukan sesuatu yang dunia tidak bisa lakukan, Tuhan respect kepada kita. Waktu engkau bisa sabar pada pasanganmu yang selama ini begitu kasar pada engkau, Tuhan angkat topi kepada kita. Waktu engkau tetap melayani walaupun gak dihargai oleh orang, Tuhan angkat topi kepada kita. Ini bicara tentang melakukan sesuatu yang gak lazim dilakukan oleh dunia. Itulah perempuan ini, maka namanya gak ditulis tapi apa yang dilakukannya dicatat sampai hari ini. Mau nama kita dicatat? Ini harus membuat kita cemburu rohani. Kalau sampai perempuan ini begitu spesial, aku juga mau Tuhan. Caranya apa? Lakukan yang dunia gak bisa lakukan. Waktu dunia berkata, jangan pertahankan hakmu. Kalau perlu hantam lagi. Tapi engkau berkata saya siap melepaskan hakku Tuhan. Karena hakku ada di tanganmu. Tuhan akan katakan aku angkat topi padamu. Waktu saya meninggalkan Medan. Saya tinggalkan semuanya loh. Gak main-main. Itu keluarga orang-orang bilang bodoh si Indri. Dia tinggalkan kami pindah ke Bandung. Bukan bawa apa-apa. Kami tinggal di tipe rumah 21. Tahu tipe rumah 21? Tipe rumah 21 itu cuma 5x4, kamarnya cuma 2x2. Buka tempat tidur aja kagak bisa Ibu Jenny. Karena gak bisa buka pas kena tempat tidur. Saya gak punya meja makan. Kami gak punya ruang makan. Jadi kami makan di situ, duduk situ, tidur situ. Saya pernah ngalamin itu bukan sehari 2 hari, belasan tahun. Semua orang bilang bodoh, si Indri mah bodoh. Ngapain tinggalkan Medan, di Medan tenang-tenang. Semua ada. Tapi waktu engkau melepaskan hak. Itu yang membuat Tuhan berkata, aku salut padamu anakku. Kalau Tuhan mengembalikan 30, 60, 100 ribu kali lipat. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes, saya pernah pakai baju namanya cimol. Baju cimol itu kalau di Jakarta saya gak tahu apa. Tapi kalau di Bandung itu cimol. Itu tempat baju untuk orang-orang yang sangat-sangat marginal. Itu harga bajunya. Kalau komplit kancingnya 25 ribu. Kalau tidak ada kancingnya 5 ribu. Saya pakai itu 13 tahun. Tapi kalau Tuhan sudah berkarya, perhatikan. Kalau Tuhan sudah angkat topi sama Tuhan terlalu gampang untuk balikan semua. Kalau sekarang enggak ya kan? Gaya kok. Tapi waktu itu belasan tahun saya pakai baju cimol. Setiap orang kok ketemu Bu Indri gimana? Keren dong pada baju harga cimol. Jadi saya punya baju itu ada 13 biji. Setiap hari cuci kering kalau pelayanan. Tapi kalau ketemu orang gak pernah saya bilang gak punya uang. No, karena aku punya Allah yang luar biasa. Dan kalau Allah sudah berkarya gak ada satu pun yang bisa menutup kalau Tuhan sudah buka. Pegang tuh janji Tuhan. Maka engkau harus kenal Allahmu. Halo, saya ngalamin. Anak saya turun naik angkot. Gak bisa bayar uang sekolah, tiap tanggal 10 ditagih. Randy, Diani belum bayar uang sekolah. Saya datang ke kepala sekolah, iya nanti ya Pak. Pokoknya saya pasti bayar. Saya pernah ada di sana. Melepaskan hak itu perbuatan bodoh menurut dunia. Tapi percayalah hak kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan menjamin hak kita. Amin. Hei, ada orang gak di sini? Maka jangan ngotot, jangan pertahankan. Oh tidak bisa, saya kedudukannya di sini. Gak usah takut. Waktu saya pegang perusahaan ayah, kemudian dipanggil tahun 2012. Kami pegang perusahaan, maju 3 tahun. Pas maju, ditendang lagi dong. Ya sudah, berarti sudah habis masanya, betul? Kan semua ada musimnya. Tapi perhatikan, waktu kemarin abang saya meninggal tanggal 15 bulan Mei. Bulan Juni kemarin, bulan Mei apa Juni? Iya bulan Mei kemarin. Tuhan berkehendak berbeda. Akhirnya sekarang saya dipanggil keluargain, tolong jalankan lagi. Kalau Tuhan yang sudah memberikan, gak ada satupun yang bisa yang akan menolak.
Makanya hari-hari ini please lakukan sesuatu yang dunia gak bisa lakukan. Perempuan ini lakukan seperti itu. Dia mengurapi Yesus. Pada katanya buat apa? Itu minyak harganya 300 dinar. Kalau engkau itu gitu sama Tuhan gak akan dapat apa-apa. Gak usah itu sama Tuhan. Karena Tuhan kita punya semua ini. Kalau engkau berikan sama Tuhan yang terbaik. Tuhan tuh gak akan pernah ngutang sama kita. Dunia yang suka ngutang. Hari ini janji besok gak bayar. Tuhan gak pernah seperti itu. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yes, yang kelima. Mari kita lihat yang kelima. Yang kelima, coba kita buka. Stefanus, kisah 7 ayat 55 sampai 56. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus berdiri di sebelah kanannya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow! Dikatakan Stefanus dilempar oleh batu, dirajam. Tapi perhatikan, dia bisa lihat Yesus berdiri, standing ovation. Kayak kalau kita lihat Indonesian Idol. Juri-juri berdiri, Maya, siapa lagi si Anang atau siapapun namanya mereka, wah berdiri luar biasa betul. Yesus berdiri, itu Stefanus lihat langsung. Kenapa dia bisa? Waktu dia bisa mengampuni orang-orang yang jahat pada dia. Mana buktinya ayat 60. Sambil berlutut ia berseru kepada surga dan berkata, Tuhan janganlah tanggung dosa ini pada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Waktu engkau bisa mengampunin orang yang jahat padamu. Nih apa nih? Karpet merah betul. Kalau artis Hollywood, kalau datang pakai karpet merah betul. Waktu engkau bisa mengampuni orang-orang jahat padamu, Tuhan berdiri dan Tuhan sambut kita. Standing ovation. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau hebat, tapi untuk engkau bisa mengampuni. Bagaimana dengan kita? Masih menyimpan kepahitan? Orang menyimpan kepahitan kelihatan mukanya pahit. Senyum memang, tapi gini senyumnya. Hehehe. Ketika orang bisa melepaskan pengampunan, senyumnya beda. Gitu. Betul? Saya menyimpan kepahitan lama sama keluarga saya. Makanya gak heran hidup saya gak bahagia. Muka saya hancur, ini nanah semuanya. Ini leher nanah, punggung saya nanah, betis saya semua nanah. Terakhir saya koma dibawa ke Singapura, perut saya sebesar ini. Rugi sendiri. Waktu saya mengampuni sama Tuhan terlalu gampang untuk menyembuhkan. Sekarang mukanya agak oke lah ya. Kenapa bisa pengampunan? Itu kuasanya luar biasa. Halo, kok bisa Stefanus lakukan itu Bu Indri? Kok bisa Daud lakukan itu Bu Indri? Kok bisa Bu Indri? Ini masih mungkin kelas dewa. Enggak, dia pegang ayat ini. Kolose 3:23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes! Ini ayat modal kita. Kolose 3:23, waktu engkau melakukannya untuk manusia, kita pasti gak akan bisa. Tapi kalau engkau lakukan untuk Tuhan, engkau pasti bisa. Makanya kok bisa dia mengampuni? Kok bisa dia sekarang bisa sabar? Kok bisa dia sekarang tetap bersyukur? Kok bisa dia tetap positif? Yes, karena semua dilakukannya untuk Tuhan. Makanya kalau engkau melakukan untuk manusia, satu saat engkau capek. Capek Bu Indri. Kalau lakukan untuk suami, capek Bu Indri. Kalau lakukan untuk anak, capek Bu Indri. Tapi kalau lakukan untuk Tuhan, gak akan pernah capek. Amin. Halo. Yang keberapa sekarang? Esther, ini yang keenam. Esther 5 ayat 2 dan 3, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan ini pun kuberikan kepadamu. Luar biasa. Nih dari Tokopedia. Raja Ahasuerus dia kasih tongkat perkenanannya kepada Esther. Kalau kita dapat tongkat perkenanan daripada Allah, apa saja kita minta Tuhan akan berikan. Apa saja. Pertanyaan, kenapa Esther bisa dapat perkenanan? Padahal siapa yang dipanggil raja, kalau belum waktunya itu mati loh. Tapi kok bisa malah raja bilang, mau apa Esther? Setengah pun kuberikan hartaku padamu Tuhan. Tahu kenapa? Esther ini gak banyak nuntut. Waktu perempuan-perempuan datang kepada Hegai. Hegai itu melambangkan Roh Kudus. Banyak permintaan, ada yang minta tas Hermes, betul? Ada yang minta Ferrari, ada yang minta berlian 10 karat. Waktu ditanya, Esther mau apa? Enggak usah, saya enggak mau apa-apa. Waktu engkau tidak banyak menuntut, tapi bisa bersyukur. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Belajar untuk tidak banyak menuntut dalam hidup ini. Kalau engkau tuntut suami saya dulu berubah, Bu Indri baru saya berubah. Kagak berubah tuh laki. Kalau ekonomi saya bagus Bu Indri, baru saya mau pelayanan. Kagak berubah tuh ekonomimu.
Karena Tuhan paling alergi melihat orang yang suka menuntut. Amin. Muka-muka suka menuntut soalnya kelihatan dari sini. Mukanya kayak agak kayak harimau dikit lah gitu. Enggak. Beda. Makanya belajar dari Esther. Padahal siapa Esther? Budak. Udah budak, dia yatim piatu. Mungkin dunia mengatakan gak mungkin lu punya pengharapan. Halo, belajar dari Esther. Cemburu rohani pada Esther. Cemburu ilahi seperti kepada Esther. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Karena Esther sama-sama dengan kita manusia. Halo, sama-sama bernafas, sama-sama dari daging, sama-sama dari tanah. Kalau dia bisa, halo, kalau dia bisa, kalau dia bisa tidak menuntut, kita juga harus bisa. Bagaimana cara Ibu Indri? Maka dari kata-kata tadi, kau lakukan itu untuk Tuhan, engkau pasti bisa. Kau lakukan untuk manusia gak bisa, ya tapi sampai kapan Bu Indri saya mesti sabar? Nuntut mulai nuntut, dulu saya tukang tuntut. Saya tuntut keluarga saya, mesti sayang sama saya tuntut sekarang suami saya tuntut begini. Sekarang saya gak mulai belajar nuntut, daripada aku nuntut, mending aku berserah kepada Tuhan. Lebih enak hidup ini. Karena barang siapa berharap pada manusia, dia akan kecewa. Barang siapa berharap pada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin. Yang keberapa sekarang? Tinggal 2 lagi. Saya undang pemusik. Mari kita lihat yang ketujuh. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sebab sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wow, harusnya kita cemburu rohani kepada Maria. Maria ini hanya perawan desa, tunangan tukang kayu. Tapi dipercayakan menjadi mama Yesus di dunia ini. Kok bisa mendapat kepercayaan yang luar biasa? Tahu kenapa? Karena si Maria ini berkata kehendak mulai jadi Tuhan. Harus obral sama Tuhan bapak-bapak ibu-ibu. Jangan sok jual mahal. Obral. Firman Tuhan katakan lakukan ini. Oke Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jangan banyak jual mahal. Nih jangan sok jual mahal. Dari mana kata orang sok jual mahal? Firman katakan ampuni. Ya gak bisa dong Bu Indri. Itu gimana hati saya aja. Waktu kau jual mahal, engkau harus cap mau sama Tuhan. Nih, cap mau. Harus cap mau. Tuhan katakan, ampuni. Baik Tuhan. Kau harus bertahan dalam pernikahan walaupun berantakan. Baik Tuhan. Waktu engkau cap mau, waktu engkau obral, waktu engkau tidak jual mahal, maka engkau akan bisa mengalami seperti yang dipercayakan kepada Maria. Kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Bagaimana dengan kita hari ini? Dan yang terakhir adalah Yusuf. Yusuf adalah cuman tukang kayu biasa. Tapi kenapa dia bisa mendapat kepercayaan menjadi ayah Yesus di dunia ini? Kenapa gak dipakai pendeta besar? Kenapa pakai Yusuf? Ayat terakhir, saya undang pemusik. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. That's it. Orang yang tulus akan menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Di akhir zaman ini roh ketulusan sudah jadi langka. Maka kata Tuhan tuluslah seperti merpati. Bayangkan ketulusan dilambangkan binatang bukan manusia. Kenapa? Karena tulus sekarang jadi barang langka di gereja. Hari ini yuk kita koreksi. Amin. Harus kita cemburu pada Yusuf. Kalau Yusuf bisa dipercayakan Tuhan, aku juga mau Tuhan. Berikan aku hati yang tulus Tuhan. Berikan aku hati yang tidak ada udang di balik kambing Tuhan. Amin. Banyak orang pelayanan hatinya gak tulus. Makanya saya juga koreksi diri saya. Apakah aku pelayanan di GSJS sekarang mengharapkan popularitas? Atau mengharapkan amplop? Tuhan tahu, manusia gak tahu. Tuhan memberkati.